Apabila ketujuh masalah keuangan ini tidak segera diatasi, saya bisa pastikan masalah keuangan ini akan merembet ke masalah-masalah yang lain dan mengancam keharmonisan rumah tangga Anda. Masalah finansial menjadi penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Bukan hanya soal istri yang merasa kurang dan selalu menuntut. Bukan hanya soal suami yang lebih banyak memberi jatah ke ibu dan keluarganya. Tapi lebih dari itu. Masalah finansial sangat sensitif dibahas dengan orang terdekat. Dan seringkali menimbulkan konflik apabila kita tidak berhati-hati dalam mengkomunikasikannya dengan suami. Berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan klien setiap hari, saya bisa menyimpulkan setidaknya ada 7 masalah atau kekerasan dalam rumah tangga terkait keuangan. Apabila ketujuh masalah keuangan ini tidak segera diatasi, saya bisa pastikan masalah keuangan ini akan merembet ke masalah-masalah yang lain dan mengancam keharmonisan rumah tangga Anda. Bahkan bisa membuka lebar jurang perceraian. Nah, bagi Anda yang bingung mendapatkan solusi dari masalah rumah tangga Anda, jangan ragu berkonsultasi dengan saya di nomor yang tertera di layar berikut. Tidak hanya masalah finansial saja, perselingkuhan, suami suka seenaknya sendiri, istri tidak patuh, lemah syahwat dan sebagainya bisa dikonsultasikan kepada saya. Tapi perlu Anda ingat, konsultasi di tempat saya bersifat spiritual. Jadi jangan kaget kalau nanti saya bekali Anda dengan sarana spiritual berupa aromaterapi, perhiasan, atau tasbih. Selain sarana spiritual, saya juga akan berikan bimbingan langsung untuk masalah Anda agar bisa mencapai solusi. Karena saya yakin usaha yang optimal dan didengar oleh Sang Maha Kuasa adalah usaha yang lengkap, lahir dan batin. Nah, sekarang saya akan jelaskan kekerasan pertama adalah tertutup masalah keuangan. Jika suami tidak memberikan Anda akses pada penghasilannya per bulan, bahkan sumbernya dari manapun Anda tidak tahu, Anda hanya dikasih bersihnya saja, ini perlu dikhawatirkan. Karena aset pernikahan mengalir dari berbagai sumber dan itu hak suami dan istri. Kekerasan kedua adalah pengeluaran diawasi dengan ketat. Suami Anda membutuhkan laporan pengeluaran yang rinci. Tanda terima, uang habis untuk apa saja. Ini artinya Anda berada pada masalah kontrol yang tidak sehat. Anda dicurigai menyalahgunakan uang, yang berarti suami tidak percaya dengan Anda. Bahkan setiap keping kembalian ditanyakan. Bukan hanya pengeluaran fisik, pengeluaran digital pun dia cek secara real time. Bagi Anda yang punya suami seperti ini, mohon bersabar, ini ujian. Kekerasan ketiga, marah jika Anda mengeluarkan uang untuk kepentingan Anda sendiri. Kebetulan Anda tidak bekerja dan hanya menggantungkan uang kepada suami. Jika Anda menggunakan jatah bulanan untuk diri Anda sendiri, seperti pakaian, hiburan, perawatan, Anda berada pada masalah besar. Padahal Anda tidak melakukan itu setiap saat, hanya sesekali ketika ada uang sisa. Tetapi suami tidak ikhlas dan mengatakan Anda istri yang boros. Kekerasan keempat, suami berhutang atas nama istri. Aset pernikahan adalah milik berdua. Dikatakan milik berdua kalau diusahakan dan diperjuangkan berdua. Tapi tidak pantas sama sekali jika seorang suami membebankan hutang atau kredit atas nama istrinya, meskipun dengan alasan kebutuhan. Karena sebagai kepala keluarga, prialah yang bertanggung jawab pada kebutuhan rumah tangga. Lebih parah lagi, setelah hutang, Anda ditinggal dan suami lari dengan perempuan lain. Kekerasan kelima, suami mementingkan hobinya. Pengeluaran suami dihabiskan untuk hobinya, tapi untuk liburan dan hiburan, bagi Anda dan anak-anak, dia tidak memikirkan hal itu. Anda pasti terus menggerutu karena merasa tidak adil. Kekerasan keenam, pasangan melarang Anda untuk bekerja.
Jika suami tidak mengizinkan Anda bekerja di luar rumah, harusnya dia bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan Anda. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka banyak masalah yang akan muncul. Saya tidak berbicara soal istri harus patuh dengan suami dan sebagainya. Saya hanya fokus pada efek negatif bagi wanita yang tidak bekerja. Tidak hanya soal keuangan, tapi masalah mentalnya juga. Dia akan merasa dibatasi, tidak memiliki eksistensi sosial, terkungkung, dan fokusnya hanya di rumah. Hal-hal inilah yang membuat wanita jadi tergantung pada suami. Sedangkan di satu sisi, suami juga menginginkan wanita yang mandiri. Jadi serba salah kan posisi Anda? Apalagi kalau suami Anda pelit dan tidak terbuka soal keuangan. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Kekerasan ketujuh, suami lebih banyak memberikan jatah kepada ibunya. Tanggungan pertama dan utama bagi suami adalah istri dan anak-anak. Setelah kebutuhan anak dan istri terpenuhi, baru memikirkan jatah untuk ibunya. Meskipun sampai mati nanti, suami memiliki tanggung jawab kepada ibunya. Tapi perlu diingat, bagi suami yang penghasilannya lebih-lebih ya, kalau untuk kebutuhan rumah tangga sendiri masih sangat kurang, buat makan besok saja masih mikir, ya jangan mikir ibunya dulu dong. Penuhi dulu sandang, pangan, dan papan untuk istri. Tanggung jawab membantu orang tua juga tidak harus berupa finansial. Suami bisa membantu orang tuanya dalam bentuk lain seperti waktu atau tenaga.